Baik. Rom. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh waridwanu Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, apakah sudah tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Apa? Nah, minggu kemarin sudah kita pelajari atau sudah Ibu memberikan tugas mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, terkait dengan itu, apakah ada kaitan antara kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan pembahasan yang kita bahas sekarang, yaitu pendapatan nasional? Coba Lili Nurinasari, ada kaitannya atau tidak? Tentu saja ada Ibu, kaitan yang sangat erat antara pendapatan nasional dengan kebijakan pemerintah dengan bidang ekonominya. Nah, tentu sekali kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pendapatan nasional itu tentu ada kaitannya, yaitu kebijakan yang tepat dan terarah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membahas mengenai pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini yaitu pokok pembahasan kita yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari pendapatan nasional itu. Kemudian yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, definisi dari pendapatan nasional itu apa. Terus yang keempat, beberapa macam pengertian pendapatan nasional. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari pendapatan nasional itu. Nah, di sini tujuan kita yang pertama yaitu mengukur tingkat kemakmuran. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara tersebut. Apabila pendapatan nasional itu naik, maka tingkat kemakmuran dalam suatu negara itu naik. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Melalui pendapatan nasional, kita bisa mengetahui struktur perekonomian dari suatu negara tersebut. Kita bisa menggolongkan apakah negara tersebut termasuk negara agraris ataupun negara industri. Nah, apabila sistem perhitungan pendapatan nasionalnya lebih dominan kepada sektor agraris, maka tingkat kemakmuran dan struktur perekonomian dari suatu negara itu termasuk agraris. Begitu juga dengan apabila pendapatan nasionalnya lebih dominan kepada sistem industri, maka struktur perekonomian dari suatu negara tersebut disebut juga industri. Paham? Nah, tujuan kita selanjutnya membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini yaitu kita bisa mengetahui apakah negara tersebut mengalami kenaikan atau penurunan dalam pendapatan nasionalnya. Kemudian membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Selanjutnya kita lanjut ke konsep pendapatan nasional. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mempunyai penghasilan. Betul apa tidak? Betul. Nah, setiap penghasilan yang diterima oleh seseorang merupakan pendapatan bagi orang tersebut. Pendapatan dari orang perorangan dari suatu negara akan dihitung dalam pendapatan nasional. Namun, tidak semua pendapatan dihitung dalam pendapatan nasional.
Contohnya, seorang ibu rumah tangga. Tentu sekali anak-anak semua tahu kan apa pekerjaan dari seorang ibu rumah tangga itu? Iya. Nah, seorang ibu rumah tangga pekerjaannya guna melayani pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci. Nah, ibu rumah tangga tersebut sudah menghasilkan penghasilan berupa barang dan jasa. Nah, apabila barang dan jasa tersebut dijual oleh ibu tersebut, contohnya ibu tersebut membuka warung rumah makan gitu. Terus yang kedua, membuka jasa laundry. Nah, tentu sekali ibu ini akan mendapat penghasilan dari barang dan jasa yang sudah dihasilkan tadi. Nah, apabila itu dijual, maka ibu tersebut akan dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Itu juga termasuk pendapatan nasional karena ibu tersebut sudah menghasilkan barang dan jasa. Contoh yang kedua, contoh nyatanya, di sini ada salah satu teman kita yang suka melukis, yaitu Eli Sulyastri. Nah, hasil dari lukisan Eli Sulyastri itu dijual kepada Rukmayanti. Rukmayanti, tolong perhatikan ibu ya. Nah, dijual kembali ke Rukmayanti. Nah, tentu sekali Eli ini akan mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan tersebut akan disebut sebagai pendapatan nasional. Kenapa? Karena Eli menghasilkan barang berupa lukisan gitu, jasa berupa lukisan. Nah, setahun kemudian lukisan dari Eli tersebut akan dijual oleh Rukmayanti. Nah, ibu mau tanya, apakah Rukmayanti ini mendapatkan pendapatan nasional? Tidak ya, karena Rukmayanti ini menjual barang dan jasa hasil dari karya Eli. Nah, itu. Tapi Rukmayanti ini akan tetap mendapatkan penghasilan, tapi tidak disebut sebagai pendapatan nasional. Sampai sini paham? Paham. Nah, menurut para ahli, menurut Sukirno 2008, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Nah, yang kedua, menurut Hakim 2015, pendapatan nasional dapat diartikan jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh orang-orang di suatu negara selama 1 tahun. Nah, selanjutnya, produk nasional dan pendapatan nasional. Coba binaannya Putri bacakan Ibu, apa itu produk nasional? Produk nasional adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap golongan masyarakat dalam suatu negara yang dijual kepada orang lain disebut produk nasional. Apabila produk nasional dinilai dengan uang disebut pendapatan nasional. Nah, jadi produk nasional itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap golongan masyarakat dalam suatu negara yang dijual kepada orang lain disebut produk nasional. Apabila produk nasional dinilai dengan uang disebut pendapatan nasional. Nah, kemudian pendapatan nasional. Produk nasional terdiri atas bermacam produk yang jenisnya berbeda. Alat ukur yang paling mudah untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan adalah harga. Dengan menilai setiap produk dengan harga, maka kita dapat mengetahui besarnya pendapatan nasional dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu definisi pendapatan nasional. Nah, di sini definisi pendapatan nasional ada 3, yaitu pendekatan produksi, yaitu barang yang dihitung dalam pendekatan ini adalah hanya nilai seluruh barang jadi atau barang final. Coba silakan Yuhaniza Nadia. Apa itu pendekatan produksi? Pendekatan produksi adalah barang yang dihitung dalam pendekatan dia hanya nilai seluruh barang jadi atau barang produksi. Coba besarin suaranya. Pendekatan produksi adalah barang yang dihitung dalam pendekatan ialah hanya nilai seluruh barang jadi atau barang produksi. Coba silakan, tahu nggak rumusnya apa? Jadi rumus dari pendekatan produksi atau metode produksi itu yaitu Y sama dengan T1 dari T1
I1 ditambah dengan P2 dikali Q2 ditambah dikali dikali I2. P2 dikali Q2 ditambah dengan seterusnya. Nah, di sini Ibu akan contohkan dari produk baju. Jadi kalau pendekatan produksi itu lebih terarah ke nilai tambahnya. Betul atau tidak? Nah, di sini Ibu contohkan di produk baju. Nah, jadi di sini P itu kita semua sudah tahu, P itu price-nya ya. Terus Q itu kuantitinya. Price itu adalah harga, kuantiti itu adalah jumlahnya. Nah, di sini untuk memproduksi baju kita memerlukan terlebih dahulu yaitu kapas. Kapas dibeli dengan harga 12.000, nilai tambahnya tetap 12.000. Jumlah yang kita beli 10. 12 dikali dengan 10 berapa? 20. Nah, jadi price dikali Q-nya yaitu 120.000. Kemudian kapas kita olah menjadi benang. Benang ini dibeli dengan harga 16.000. Harga nilai tambahnya berapa? 4. Betul sekali, 4.000. Jadi nilai tambah itu kan di sini tadi sudah dibeli seharga 12.000. Kemudian kita beli lagi seharga 16.000. Jadi nilai tambahnya yaitu 4.000. Nah, di sini kita beli 10. 4.000 dikali dengan 10 berapa? 40.000. Kemudian benang diolah menjadi kain. Kain ini kita beli seharga 26.000. Nah, nilai tambahnya berapa? 10.000. Jumlah yang kita beli 10. 10 dikali dengan 10 berapa? 100. Kemudian setelah menjadi kain tentu sekali akan diolah menjadi baju. Baju ini dengan harga 50.000, nilai tambah yang dapatkan berapa? 24.000. Jumlahnya juga 10. Jadi price dikali dengan Q berapa jadinya? 240.000. Nah, di sini jumlah yang ini 104.000, 50.000, 500.000. Jadi melalui pendekatan produksi kita bisa mengetahui pendapatan nasional dari suatu negara tersebut dengan memproduksi baju seharga 500.000. Ini merupakan pendapatan nasional melalui metode pendekatan produksi. Nah, selanjutnya metode pendekatan pendapatan, yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi baik berupa sewa, tanah, upah, bunga, modal, dan laba. Kemudian pendapatan pengeluaran. Pendapatan pengeluaran yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Coba silakan Putri Septrian Agni. Perhitungan yang menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus 1 plus I plus G
Terus plus X X dikurangi M. Jadi di sini Y itu merupakan atau biasa kita sebut dengan NI, national income atau pendapatan nasional. Sedangkan C itu Pengeluaran untuk konsumsi. konsumsi. Sedangkan I Investasi. G Pemerintah. pemerintah. Ya. Kalau X ekspor, sedangkan M impor. Ekspor. M impor. Coba diulangi, G itu G itu pengeluaran untuk pemerintah. pengeluaran pemerintah. Ya. Nah, di sini Ibu akan kasih soal. Ibu ganti spidol dulu ya, soalnya habis. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengasih soal jelas atau enggak? Enggak terlalu mau habis juga itu. Ananda Cici atau Pak Spidol? Ibu pinjam ya. Kurang sehat ya, Ci? Ini minum dulu. Saya Nah, di sini Ibu akan kasih soal upah 250 selama 980 pengeluaran pemerintah pemerintah 620 pendapatan bunga 680 pendapatan sewa 280 impor 500 ekspor 200 investasi 600. Ada yang bisa memasukkan rumus ini menggunakan pendapatan pengeluaran? Angkat tangan yang bisa, tinggal dimasukin aja. Kalau tidak bisa. Nah, di sini jadi menggunakan pendekatan pengeluaran, tinggal kita memasukkan rumusnya saja. Jadi NI sama dengan jelas? Ya. NI sama dengan C plus I plus G ditambah dengan X dikurangi M. Nah, di sini C-nya itu kan konsumsi. Berapa ini impor, konsumsi lupa ya. Konsumsi berapa? Konsumsinya berapa? 800 ditambah dengan I-nya, investasinya 600. Pengeluaran pemerintahnya 620. X-nya kan ekspor, ekspornya di sini 200 dikurangi impor 500. Berapa jadinya? Berapa? Itu 1.720. Ya. Jadi di sini 1.720. Jadi national income atau pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan pengeluaran mendapatkan hasil 1.720. Sampai sini sudah paham cara menghitung pendekatan pengeluaran? Paham. Baik.
kita lanjut ke beberapa macam pengertian pendapatan nasional. Nah, di sini pembahasannya yaitu ada produk nasional bruto atau biasa kita kenal sebagai PNB. Nah, produk nasional bruto yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya di sini produk domestik bruto yaitu atau biasa kita sebut dengan PDB. Nilai barang jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Nah, cara gampangnya gini. Kalau menghitung PNB itu tidak peduli warga negara yang tinggal di mana saja, warga negaranya tinggal di mana saja, selama dia masih warga negara Indonesia, maka pendapatannya tetap dimasukkan ke PNB negara Indonesia. Nah, sedangkan kalau PDB itu tidak peduli warga apa saja yang ada di Indonesia, selama produksinya dilakukan di Indonesia, maka pendapatan masuk ke PDB negara Indonesia. Gampangnya gini, kalau PDB itu fokus pada di mana produksi itu terjadi. Fokus kepada di mana produksi itu terjadi. Sedangkan kalau PNB itu fokus pada siapa yang memproduksi. Paham enggak? Paham? Kalau PNB itu dia fokus kepada siapa yang memproduksi. Dia tidak peduli kalau warga negaranya dari Mesir ataupun dari mana. Intinya kalau produksinya itu kalau misalnya TKW, kalau TKW kan misalnya merantau ke Saudi ya. Nah, jadi hasil dari TKW tersebut akan dimasukkan ke PNB negara Indonesia. Sedangkan kalau PDB tidak peduli warga mana saja yang ada di Indonesia asalkan memproduksi suatu barang itu di Indonesia. Nah, contohnya gini. Lalu Muhammad Said, Ibu minta tolong nyalakan sawahnya ya. Bluetooth mode connected. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari PNB dan PDB. Silakan diperhatikan ya. Ya, Bu. Kalau ada orang Jerman kerja di Indonesia, gajinya itu masuk ke PNB atau PDB negara mana ya? Indonesia atau Jerman? Secara geografis, orang Jerman tadi berada di Indonesia. Kalau gitu, gajinya masuk ke perhitungan PDB Indonesia. Tapi, PNB-nya masuk ke Jerman karena dia adalah warga negara Jerman. Nah, sekarang, gimana kalau ada perusahaan Indonesia di luar negeri? Misalnya, PT Indofood yang punya pabrik di Mesir. Profit atau keuntungannya masuk ke mana? Perusahaan Indofood secara geografis ada di Mesir, maka keuntungan yang dihasilkan masuk ke perhitungan PDB Mesir. Namun, PNB-nya masuk ke Indonesia, karena Indofood adalah perusahaan asal Indonesia. Itu dia bedanya PNB dan PDB beserta contohnya. Sampai sini paham mengenai PDB dan PNB? Itu dia tadi contoh dari PDB dan PNB. Intinya di sini perlu kita ketahui kalau PDB itu dia fokus kepada di mana produksi itu terjadi, sedangkan kalau PNB itu siapa yang memproduksi. Paham? Nah, selanjutnya produk nasional neto atau biasa kita sebut dengan PNN. Di sini rumusnya yaitu PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan dari barang modal dalam proses produksi. Ada yang bisa mencontohkan? Silahkan Linda Nistiari, coba contohkan PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan dari barang modal dalam proses produksi bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, baik. Besarin ya suaranya biar didengar sama teman-teman yang lain. Kalau untuk contoh
mengulangi dari contoh yang diberikan Linda. Coba Linda diulangi sekali lagi, teman-temannya tidak memperhatikan. Misalkannya perusahaan ATI kan di Indonesia yang misalkannya dia memproduksi misalkan baju, namun sekitar pendapatannya itu dalam setahun itu misalkannya sekitaran 500 juta. Namun ada penyesuaian dari misalkan alat-alat misalkan kayak mesinnya itu sekitar misalkan 10 juta. Nah di sana maka pengurangan dari PNB sama dengan PNN atau PNB maka hasilnya itu sekitaran 430 juta. Tinggal mengurangi saja. Paham nggak? Nah, selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan. Yang dimana pendapatan perseorangan ini yaitu jumlah penerima yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dalam 1 tahun. Nah, sampai di sini ada yang bisa dipahami nggak? Ada yang mau bertanya? Silahkan Anggra ini. Oke, di sini saya mau menanyakan kan tadi di definisi pada slide definisi pendapatan nasional itu ada 3 metodenya. Yang pertama itu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Nah di sini Ibu hanya menjelaskan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Di sini saya mau menanyakan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional melalui metode pendekatan pendapatan. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tadi soal ya. Nah, ini rumus dari pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W plus I plus P. Yang dimana R-nya itu rent, bahasa Inggrisnya rent, atau biasa kita sebut dengan sewa. Terus W-nya itu wage atau upah. Terus interest, I ini interest atau bunganya. Sedangkan P ini profit atau labanya. Nah, tinggal kita masukin saja. Perhatikan ya Anggra ini. Di sini rentnya atau sewanya 280. Ditambah dengan W itu upahnya. Berapa di sini upahnya Anggra ini? 250. Nah, I-nya investasi. Interest atau bunganya kan 680 ya. Nah, terus di sini P-nya yaitu profit atau laba. Labanya di sini 980. Tinggal ditambahkan saja. Di sini itu jadinya 2190. Ini yang menjadi NI atau national income melalui pendekatan pendapatan. Jadi national income-nya yaitu 2.190. Nah, melalui beberapa pendekatan tadi, Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Mengenai pendekatan 3 pendekatan tadi. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas nih. Ibu rasa semuanya sudah paham pastinya. Nah, coba carikan Ibu satu perusahaan saja dengan menggunakan 3 pendekatan tadi. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Ibu. Nah, baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, lupa Ibu, maaf ya. Kita belum menyimpulkannya. Jadi di sini itu pendapatan nasional lebih dominan kepada barang dan jasa yang diproduksi. Nah, di sini juga ada PNB dan PDB-nya, yang dimana PDB itu berfokus kepada di mana produksi itu terjadi, sedangkan PNB itu siapa yang memproduksi. Coba Ibu kasih kesempatan buat Zuriati Paziah untuk menyimpulkan apa yang bisa didapatkan dari pendapatan nasional ini. Baik, di sini yang dapat saya simpulkan itu pendapatan nasional itu adalah pandangan atau opini yang dominan dalam suatu masyarakat tertentu tentang isu yang biasa terbentuk melalui proses secara interaksi sosial, media, pendidikan atau pengalaman secara kolektif. Nah, pendapatan nasional itu mencerminkan kesadaran kolektif suatu masyarakat terhadap isu tertentu, pemahaman tentang proses pembentukannya untuk memahami dinamika sosial, terutama dalam konteks pengambilan atau kebijakan publik menyelesaikan masalah
secara bersama. Nah, itu tadi ya mengenai pendapatan nasional. Irma ingat tugasnya enggak? Ingat tugasnya enggak? Nah, jadi Ibu ulangi ya, tugas untuk minggu depan yaitu mencari satu perusahaan yang menghitung 3 pendekatan tadi. Ya. Nah, jangan lupa, kita juga jangan lupa. Iya Ibu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Ya Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.